Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul di mushola yang penuh barokah ini. Amin. Dan tidak lupa salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW membawa kita ke zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang, yakni Addinul Islam. Yang saya hormati Bunda Rotul Jannah selaku pimpinan ketua Panitia Susunan Ampel, yang saya hormati jajaran pengurus Panitia Susunan Ampel, dan yang saya hormati Ustadz dan Ustadzah Panitia Susunan Ampel, dan tak lupa teman-teman, adik-adik, kakak-kakak, mas-mas, mbak-mbak yang penuh yang berbahagia. Di sini saya akan menyampaikan kultum tentang introspeksi diri atau muhasabah. Ya. Ada yang tahu muhasabah itu apa? Itu introspeksi diri. Ya. Ya, muhasabah merupakan salah satu perbuatan yang sangat dianjurkan dalam Islam. Seperti yang kita ketahui bahwa tidak ada satu manusia pun yang terlepas dari salah dan dosa. Dalam agama Islam, arti istilah muhasabah adalah peninjauan atau koreksi terhadap perbuatan, sikap, kelemahan, kesalahan dan sebagainya pada diri sendiri. Muhasabah diri dalam Islam tidak hanya berupa evaluasi diri atas sikap ataupun tindakan terkait urusan dunia, tetapi juga hubungan seorang manusia dengan Sang Khalik, dengan Allah SWT. Muhasabah perlu dijadikan sebagai kewajiban dalam diri manusia karena memberi banyak kebaikan dalam kehidupan di dunia maupun di akhirat. Mengingat bahwa muhasabah diri perlu dilakukan agar tidak terjebak ke dalam bermaksiat dan kesesatan, maka perlu melakukan muhasabah dengan baik dan benar. Adapun cara muhasabah menurut Islam yakni 1. Membatasi diri, merenung bukan melamun. 2. Berkumpul dengan orang-orang yang soleh dan soleha. 3. Siap menerima saran dan kritik. 4. Memaafkan orang lain. Cukup sekian ceramah dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in umrikin yawadin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Yang terhormat pimpinan Panitia Susunan Ampel dan juga para pengurusnya, yang saya hormati Ustaz dan Ustazah Panitia Susunan Ampel, dan yang saya banggakan dan saya sayangi adik-adik dan mas-mas dan mbak-mbak. Kedua kalinya salawat serta salam terus kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang membawa kita dari zaman gelap gulita menuju jalan yang terang benderang, yakni Addinul Islam. Di sini saya akan membahas sedikit mengenai paradigma pada sesama manusia. Paradigma itu adalah sudut pandang atau penilaian kita terhadap seseorang. Sudut pandang kita itu ada
ada dua sudut pandang, yaitu sudut penilaian kita pada seseorang dan juga seseorang yang menilai kita. Sudut pandang kita kepada seseorang itu ada banyak hal. Jangan menilai seseorang itu hanya dari satu atau dari satu orang saja. Contohnya kita lihat kayak raja, biasanya kan suka keluar malam, itu jangan dilihat jeleknya saja, tapi kita bisa melihat raja itu dari sisi baiknya juga. Contohnya raja itu kan suka melukis, siapa tahu nanti besarnya menjadi seniman. Dan juga kita harus banyak-banyak belajar pada yang besar dan pada yang kecil. Kita tidak sepenuhnya kita itu semua benar. Walaupun kita sudah besar dari yang lebih kecil, mungkin kita bisa belajar kepada yang kecil. Cara menilai seseorang itu tidak hanya dari satu sudut pandang. Kita bisa menilai seseorang itu dari berbagai sudut pandang. Dan juga kita tidak boleh menjudge orang atau menilai orang itu dari sisi jeleknya saja. Seperti contohnya anak-anak pang itu kita lihat itu kayak orang-orang jalanan yang nakal gitu ya. Tetapi di sisi lain kalau anak-anak pang itu dikasih arahan, insya Allah nanti anak-anak pang bisa berubah. Contohnya saya sering lihat itu di media sosial, anak-anak pang itu sekarang banyak yang didapat oleh Pak Purnomo. Ada yang Pak Purnomo? Ya, itu polisi. Dan saya dapat kata-kata, buatku satu-satunya yang bisa kulakukan kalau ikut kehilangan seorang adalah dengan berusaha menjadi prioritas untuk tidak ditinggalkan. Mau kemana? Contohnya itu kita harus Kejauhan. apa kata bahasanya introspeksi diri sendiri, dan juga kita itu harus selalu merasa kurang. Apa yang kurang dari kita sehingga kita ditinggalkan oleh seorang tersebut. Dan juga ada satu lagi, manusia selalu membutuhkan kita untuk mendewaskan sebuah hal baru dan jauh dari kehidupan sehari-hari. Jadi kita itu umur bukanlah tolak ukur kita itu menjadi dewasa. Jadi kita untuk menjadi dewasa itu dari banyak sisi, banyak hal. Kita bisa belajar dari seorang yang tua, yang lebih kecil, ataupun yang seorang kita. Contohnya kita bisa melihat anak-anak yang di sini. Contohnya ada ya, kita bisa lihat contoh seperti ayat. Soalnya kalau kita lihat ayat itu kan, kalau ada di anak-anak semua itu sabarnya luar biasa. Kita juga banyak belajar dari ayat. Kita harus selalu sabar menjadi anak. Walaupun seburuk apapun anak-anak yang di sini, pasti ayat itu sabar. Kalau sabar itu cuma bisa terlibat, bisa dikasih tahu. Jadi angin kalau mas jadi semua itu baik dari diri kita sendiri, jadilah orang yang terbaik dari kita sendiri. Jadi jangan ikuti orang lain, jangan mendengarkan kata-kata buruk seseorang itu dari pihak lain. Jadi kita harus menilai orang itu dari berbagai macam sudut pandang, jangan hanya satu sudut pandang saja. Terima kasih, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gaya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama kita bersyukur kepada Allah SWT yang kita baca malam hari ini.
masih bisa melaksanakan sholat tarawih sampai malam yang ke-18 ya, dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya sholat kita juga baju bersama Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita satu saudara beliau. Saya ingin menambahi sedikit ya pada alhamdulillah ya, materi bukunya sudah bagus ya untuk ya. Nah, jadi tolong kalau sudah tahu seperti introspeksi yang muhasabah dan paradigma, tolong dijalankan ya Pak Sid ya. Introspeksi diri itu apa ya? Delok awakmu diri ya. Delok awake dhewe dhisik sadurunge nganu orang lain, ngandani orang lain atau mamare orang lain. Nah itu dilihat dirinya sendiri dulu. Pantaskah saya ya memarahi anak kecil-kecil ini? Ya itu ya. Introspeksi, oh saya misalnya kamu kok isih nakal tapi kok isih nyalahno arek cilik-cilik apa sing liyane. Nah itu berarti belum bisa introspeksi. Ya makanya bagus pacarnya bagus. Kamu introspeksi, ya apa sih aku wis apik apa durung? Ya, salatku wis apik apa durung? Ya. Nah, itu harus dipikir. Kalau yang tahu sendiri, oh saya bisa introspeksi diri saya sendiri. Ya, alhamdulillah ya. Ditolong semuanya bisa melihat ke dirinya masing-masing. Tuh, saya wis apik apa durung sih? Aku wis cukup apa durung sih? Nah, salatku wis apik apa belum? Nah, itu tuh dari diri kalian sendiri. Tak introspeksi aku kok salatku masih bolong-bolong ya. Berubahlah. Tahu saya masih seperti ini, masih bolong-bolong. Nah, itu makanya harus berubah ya. Makanya kalau bisa menyampaikan, bisa ceramah, ya tolong bisa dijalankan. Ya, berarti juga Mas Katar juga bagus. Berarti menilai seseorang itu memang ya tidak boleh dari dalam satu sisi. Ya, memang manusia itu tidak ada yang sempurna. Ya, jadi memang ada kebaikannya juga ada kejelekannya. Tapi lek jelek terus ya kelanjut. Yo jangan aja ya. Ketika Dani itu gak nyemaut beras itu. Terus digolai amane. Ya. Gua mang jare apa sing apik apa aja? Ya, ya. Kamu tadi kata Mas Katar yang bagus apa? Hah? Lah kan isih Mas Katar isih guru ngalih ditakoki wis ha. Makanya kalau ada yang menyampaikan pesan itu tolong didengarkan. Ya. Ya, siapapun yang menyampaikan itu tolong didengarkan, diperhatikan. Ya, itu biar nanti kalian bisa mengerti ilmunya apa yang disampaikan oleh yang di depan. Ya, karena siapapun yang menyampaikan mesti ada baiknya. Ya, oh seperti ini Mbak Silvi, introspeksi diri, oh sadar oh ya saya kok seperti ini loh. Akhirnya tahu introspeksi, harus tahu introspeksi dirinya sendiri. Ya, makanya kita juga nggak boleh menjustis atau menghukumi orang itu dengan satu sisi. Ya, itu tadi terima kasih. Ya mudah-mudahan besok tolong dipersiapkan tentunya bisa lebih baik. Ya, nah, besok juga ada tamu. Tolong ya jam 3:30 sudah diusahakan sudah kumpul. Ojo seperti tadi ya, kalau ini Sabik, Chandra, Rizky, terus apa mana Aldi, Raja. Nah itu tolong Budia bisa dikurangi 25.000 masing-masing. Ya, wis ya ini sudah siap. Berarti nanti bisa untuk rekre di Sangunan Jatipak nanti ya. Nanti tanya Buddha kemana ya? Ya mudah-mudahan nanti bisa setelah hari raya. Kita usahakan nanti setelah hari raya ada ya. Kenapa? Ya nanti makanya saya nggak bisa memutuskan. Nanti biar nanti Buddha sendiri yang Rudi Kalijaran maunya kemana. Ya nanti terserah. Karena yang kecil-kecil banyak belum. Saya sudah lama nih Pak Temo sudah habis Taman Safari sudah, Jatimpak sudah, dan lain sudah. Ya mungkin itu yang saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.